Sobat Pena Katolik, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya channel YouTube Pena Katolik. Terima kasih. Gereja Santo Martinus di Kampung Toleransi Naibonat ditahbiskan dan diresmikan oleh Uskup Agung Kupang, Monsinyur Petrus Turang pada 4 Agustus 2023. Pada kesempatan ini, Kampung Toleransi Naibonat tampak hingar-bingar dengan suara nyanyian, juga bunyi gemerincing dan pukulan gendang yang bersahutan. Gereja Santo Martinus mulai dibangun sejak tahun 2019 yang lalu, dan pembangunan dilakukan secara bertahap hingga diresmikan. Begitu memasuki gereja yang menjadi rumah ibadah pertama yang selesai dibangun di atas lahan luas 4 hektar bagi 5 rumah ibadah ini, pandangan akan langsung tertuju di bagian altar. Di belakang altar terdapat 2 patung Yosef dan Maria yang berukuran cukup besar dengan ketinggian lebih dari 2 meter dan salib Yesus yang juga terdapat ukiran tubuh Yesus di sana dengan tinggi lebih dari 3 meter. Kedua patung dan salib itu merupakan hal yang paling istimewa di gereja Santo Martinus ini, sebab ketiganya dipahat di atas batang kayu utuh. Saya mau tanya, saat masuk gereja ini, apa yang istimewa? Tanya Uskup Turang saat acara ramah tamah. Sejenak semua umat berdiam sambil memikirkan apa yang istimewa. Bahkan ada umat yang menjawab gerejanya bagus. Namun bukan itu. Monsinyur Turang menunjuk salib dan patung yang berada di kiri dan kanan altar. Selain patung dan salib di dalam gereja, di dalam puncak menara juga dibuat sebuah patung Santo Martinus yang memotong mantelnya bagi seorang pengemis. Menurut Monsinyur Turang, patung Santo Martinus ini sebagai simbol yang memperlihatkan iman yang benar, juga sebagai contoh bagi semua orang bagaimana memperlihatkan sesama yang berkekurangan. Dengan hadirnya gereja di Kampung Toleransi ini sebagai bagian dari toleransi antar sesama umat beragama. Uskup juga menyampaikan terima kasih atas semua perhatian, baik pemerintah maupun penjasa yang memberikan perhatian baik kehadiran maupun sumbangsihnya masing-masing. Sementara Bupati Kupang, Korinus Masneno, meminta dengan selesainya dan telah diresmikannya gereja ini, umat harus datang ke gereja bukan malah jauh dari gereja. Ia juga meminta umat di Stasi Santo Yohanes Maria Vianney ini harus menjadi contoh dalam membina dan membangun kerukunan hidup antar umat beragama di Kampung Toleransi ini. Gereja Santo Martinus merupakan satu dari 6 rumah ibadah yang dibangun di Kampung Toleransi yang digagas oleh Anselmus Gia Aprilianto Jogo atau dikenal sebagai Jeffrey Jogo, seorang tokoh nasionalis setempat. Kampung Toleransi berdiri di atas lahan seluas 14,65 hektar yang sudah diperjuangkan sejak tahun 2004 silam hingga tahun 2012. Pencanangan pembangunan Kampung Toleransi juga dalam perjalanannya muncul banyak dinamika sosial muncul. Kampung Toleransi Naibonat yang berdiri di atas lahan 14,65 hektar tersebut berasal dari hasil perjuangan pembebasan tanah negara yang sudah diokupasi masyarakat selama 44 tahun yang lokasinya bersebelahan dengan kompleks TNI Angkatan Darat. Dari luas tanah tersebut kemudian dibagi untuk gereja Kristen seluas 1 hektar, Katolik 1 hektar, Islam 1,1 hektar, Hindu 0,75 hektar, Buddha 0,4 hektar, dan Konghucu 0,4 hektar, serta untuk purnawirawan dan masyarakat lainnya seluas 10 hektar. Sejak tahun 2017 lalu, baru 2 bangunan rumah ibadah yang saat ini sementara berproses, yakni gereja Katolik dan masjid. Kedepan akan ada 6 rumah ibadah yang akan dibangun secara berdampingan, yakni untuk agama Katolik, Kristen Protestan, Islam, Hindu, Buddha, serta Konghucu. Tokoh penggagas Kampung Toleransi, Ansel Jogo, mengatakan bahwa masalah Kampung Toleransi berbasis pada realita perkembangan di daerah ini.